warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delilah, NIM 18040141504 dari PGSD 4C STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung. Saya akan menjawab tugas dari evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nur Fitriani, MPD. Dan tugas ini merupakan tugas dari ujian akhir semester, di mana tugas tersebut yaitu analisis tes atau ulangan semester siswa yang berupa tingkat kesukaran, daya pembeda, dan kualitas pengecoh, di mana tes atau soal ulangan yang saya ambil yaitu dari ini merupakan penilaian tengah semester tahun ajaran 2018-2019 kelas 5 SD dalam mata pelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Berikut merupakan tesnya. Nah, yang pertama yaitu tingkat kesukaran, di mana tingkat kesukaran ini memiliki rumus yaitu P sama dengan B per JS, di mana P merupakan indeks kesukaran, B merupakan banyak peserta didik yang menjawab soal dengan benar, JS merupakan jumlah seluruh peserta didik yang mengikuti tes. Kemudian kriteria dalam tingkat kesukaran yaitu P lebih kecil daripada 0,3 yaitu memasuki kategori sukar. Kemudian 0,31 sampai dengan 0,7 yaitu masuk dalam kategori sedang. Sedangkan P lebih besar daripada 0,7 masuk ke dalam kategori mudah. Nah, di sini saya sudah mempunyai jawaban dari soal ya. Nah, di sini kan sudah ada soal dari 1 sampai 20 dan ini merupakan jawaban yang benar dan juga salah dari siswa. 1 ini merupakan jawaban yang benar dan 0 ini merupakan jawaban yang salah. Nah, bagaimana cara mencari tingkat kesukarannya tadi, yaitu dengan P sama dengan B per JS tadi. Nah, caranya yaitu kita akan klik di sini, yaitu dengan cara sama dengan, nah, dalam kurung, kemudian B ini merupakan banyak peserta didik yang menjawab soal itu dengan benar. Nah, di sini sudah ada jumlah benar butir yang dijawab benar oleh siswa, yaitu 17. Kita klik ini, kemudian tadi itu berarti dibagi dengan jumlah keseluruhan dari siswa. Nah, jumlah siswa di sini yaitu ada sebanyak 21 siswa. Nah, tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini merupakan indeks kesukaran yang ada pada soal nomor 1. Nah, dia ada pada indeks kesukaran pada soal nomor 1 yaitu 0,80 sekian-sekian. Nah, dan untuk mencari yang lainnya tinggal kita seret ini ke samping. Nah, nanti jawabannya sudah ada. Nah, kemudian bagaimana dengan indeks interpretasi kesukarannya? Nah, tadi kan di sini bahwa kriterianya yaitu P jika kurang dari 0,3 merupakan kategori sukar, 0,31 sampai dengan 0,7 merupakan kategori sedang, dan P lebih besar daripada 0,7
merupakan kategori mudah. Nah, di sini 0,8 sekian. Nah, bisa dilihat berarti 0,8 ini sudah merupakan termasuk dalam kategori mudah, karena kategori mudah ini yaitu dari P sampai lebih besar daripada 0,7, sedangkan ini merupakan 0,8, berarti ini merupakan kriteria kategori mudah. Nah, begitupun dengan yang lainnya ya. Ini berarti 0,8 merupakan kategori mudah. Nah, 0,9 kategori mudah juga. Dan ini kategori mudah juga. Nah, untuk 0, ini kan 0,76, berarti ini melebihi dari 0,7, berarti ini merupakan kategori mudah. Dan ini 0,5, berarti dia ada di antara 0,31 sampai dengan 0,7 ya. Berarti masuk dalam kategori sedang. Berarti ini merupakan kategori sedang. Dan 1 merupakan kategori mudah karena dia melewati dari 0,7. Dan begitupun dengan seterusnya ya. Nah, yang berikutnya yaitu daya pembeda. Daya pembeda ini mempunyai rumus yaitu D sama dengan BKA per JS dikurang BKB per JS. Nah, di mana D ini merupakan indeks dari daya pembeda, BKA ini merupakan jumlah dari jawaban benar pada kelompok atas, BKB merupakan jumlah jawaban benar pada kelompok kelas bawah, dan JS ini merupakan jumlah seluruh peserta didik. Nah, kenapa di sini harusnya di sini tidak ada A dan B ya, tapi saya kasih kenapa? Karena JS yang ada di sini merupakan jumlah seluruh peserta didik yang ada di kelas atas, dan ini merupakan jumlah peserta didik yang ada di kelas bawah. Nah, kemudian klasifikasi daya pembedanya yaitu di mana kurang dari 0,20 merupakan masuk dalam kategori jelek. Nah, kemudian 0,21 sampai 0,40 masuk ke dalam kategori sedang. Nah, kemudian 0,41 sampai dengan 0,70 masuk dalam kategori baik. Kemudian 0,70 sampai 1 masuk dalam kategori sangat baik. Kemudian jika ada tanda negatif berarti daya pembedanya itu sangat jelek atau buruk. Nah, contohnya yaitu di sini sudah ada yang seperti tadi, yaitu hasil dari analisis soal-soal SD ya. Nah, di sini cara menentukan, ini kan tadi ada kelas bawah dan kelas atas. Nah, cara mencarinya yaitu dengan kita harus mengurutkan jumlah ini dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, cara saya mengurutkannya yaitu ini. Kemudian kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, dia sudah terurutkan. Nah, kemudian saya membaginya yang kelas atas menjadi 11 siswa dan yang kecilnya menjadi 10 siswa. Nah, menjadi seperti ini ya. Ini merupakan kelas atas dan ini merupakan kelas bawah. Nah, kemudian bagaimana cara mencari daya pembedanya? Jika sudah dibagi antara kelompok atas, yang hijau ini kelompok atas, dan yang ini merupakan, yang biru ini ya, kelompok atas, dan ini merupakan kelompok bawah. Nah, jika sudah dibagi seperti ini, tinggal kita cari dengan rumus tadi ya. Yaitu rumusnya tadi yaitu D sama dengan
BAK per JS dan dikurang dengan BKB per JS. Nah, caranya yaitu di sini BKA-nya yaitu ini ya, BKA dari kelas atas yang nomor 1 ini, kemudian dibagi dengan jumlah dari kelas atas ini. Tadi kan sudah saya bilang tadi 11 ya, jadi ini 11 dikurang dengan BKB per yang BKB atau kelas bawah ini berjumlah seluruhnya 10 orang. Nah, dia menjadi daya bedanya yaitu 0,209091 atau bisa kita buat menjadi 0,2 ya. Nah, kita tarik lagi, kita tarik. Nah, seperti ini dia akan muncul. Nah, jadinya seperti ini sudah ya. Kemudian klasifikasi daya pembedanya tadi kan sudah dibilangkan kalau di bawah dari 0,20 merupakan jelek, dan ini seperti ini, dan ini kan 0,229 sekian ya. Jadi ini bisa dibuatkan menjadi 0,21 ya. Nah, berarti ini masuk dalam kategori sedang. Nah, bisa kita klik, kemudian ini kita tarik. Tidak. Nah, ini tadi kan sudah masuk kategori sedang. Nah, ini untuk yang soal nomor 2-nya tadi, ini kan 0,1 ya, berarti ini ada di bawah. Berarti ini masuk ke dalam kategori jelek. Dan begitu pun dengan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu kualitas pengecoh. Rumus dari kualitas pengecoh ini yaitu IP sama dengan P per dan kurung N dikurang B terkurung dibagi N dikurang 1 dikali 100%. Nah, di mana IP ini merupakan indeks pengecoh soal dan P ini merupakan jumlah siswa yang memilih pengecoh. N besar merupakan jumlah siswa yang mengikuti tes. Kemudian B merupakan jumlah siswa yang menjawab dengan benar. Kemudian N merupakan N kecil jumlah dari opsi jawaban, sedangkan 1 merupakan nilai mutlak. Nah, di mana kriteria indeks kualitas pengecohnya ini yaitu 76% sampai 125% merupakan kategori sangat baik. 51% sampai 75% atau 126% sampai 150% itu merupakan kategori baik. 26% sampai 50% atau 151% sampai 175% itu merupakan kategori kurang baik. Kemudian 0% sampai 25% atau 176% sampai 200% merupakan kategori jelek. Dan yang terakhir lebih dari 200% merupakan masuk ke dalam kategori sangat jelek. Nah, contohnya seperti ini tadi. Soal hasil analisis dari soal, yaitu ini merupakan jawaban dari setiap soal ya. Ini merupakan jawaban asli soal dan ini jawaban dari setiap siswa dan siswinya. Dan ini kalau boleh dilihat ada X ini berarti siswa tidak mengerjakan atau tidak mengisinya sama sekali, tidak mengisi pilihan A sampai dengan D. Nah, kemudian
Nah, jumlah siswa yang memilih sudah saya total, yaitu seperti ini. Nah, kemudian indeks pengecohnya yaitu seperti ini. Nah, bagaimana saya mendapatkan ini? Yaitu dengan rumusnya tadi. Nah, di sini caranya tadi yaitu dengan caranya tadi kita lihat ini bahwa jumlah siswa yang memilih pengecoh adalah 0, berarti 0 kemudian dibagi dengan dalam kurung jumlah siswa yang mengikuti tes, yaitu jumlah dari keseluruhan siswa tadi ada 21 orang, kemudian dikurang dengan jumlah siswa yang menjawab dengan benar. Nah, di sini jawaban benar itu yaitu adalah C, berarti 17. Dalam kurung dibagi dengan N ini tadi merupakan jumlah dari opsi soal. Opsi soalnya itu ada A, B, C, dan D, berarti ini ada 4. Kemudian dikurang 1, kemudian dikali dengan 100%. Nah, hasilnya yaitu 0. Nah, ini dicarinya satu persatu ya. Dari A ini, dari soal 1, 2, 3, dan seterusnya itu dicari satu persatu. Tidak bisa diseret seperti tadi karena berbeda. Dan ini dicari juga B, yang B ya, contoh lainnya yaitu B tadi. Nah, jumlah soal pengecoh yang dijawab oleh siswa berapa? Yaitu ada 4. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes tadi 21, dan kemudian 21. Kemudian dikurang dengan jawaban benar 17. Nah, tutup kurung dibagi dengan N kurang 1 dikali dengan 100%. Ini kepencet. Bagi dengan 100%. Tutup kurung. Nah, misalkan di soal nomor 2 ini jawaban yang benar adalah 18. Nah, misalkan 18 berarti ininya jumlah siswa yang menjawab dengan benar berarti 18. Dia mengikuti setiap soal jawaban apa yang benar. Misal soal nomor 2 ini kan 18, soal nomor 3 jawabannya B yang benar ya. Berarti di sininya berarti 19. Nah, seperti itu. Kemudian ini enter. Sepertinya ada yang sedikit salah. Ininya lupa saya. Ininya tadi 4. Enter. Nah, dia berarti 33%. Nah, seterusnya ya. Seperti itu. Nah, sudah saya isi ya indeks pengecohnya. Nah, untuk kriterianya kenapa ini jelek bisa dilihat bahwa indeks pengecohnya tadi ini yang soal A nomor 1 adalah 0%, di mana bisa dilihat dari kriteria indeks kualitas pengecohnya tadi 0% sampai 25% atau 176% sampai 200% itu merupakan masuk kategori jelek. Nah, berarti ini 0 ini merupakan masuk dalam kategori jelek. Nah, yang bintang-bintang ini yang tidak di sini merupakan jawaban asli dari atau jawaban yang benar dari soal. Terima kasih.